Bapak Ibu sekalian, kembali kita berkumpul dalam 1 jam bersama LTI. Kita mau meneruskan pembelajaran kita mengenai seni pengendalian. Pak Hendra pernah mengajarkan kepada kita mengenai seni pengendalian untuk pribadi. Malam hari ini Pak Hendra akan kembali mengajarkan kepada kita bagaimana seni pengendalian ini bisa diterapkan di dalam organisasi. Saya akan persilakan Pak Hendra untuk membawakan materinya. Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali bisa dapat kesempatan untuk sharing bagaimana kita melakukan pengendalian di dalam organisasi. Apa kiat-kiatnya sehingga bagian kita atau departemen kita atau seluruh organisasi bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pendahuluan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa organisasi gagal mencapai sasaran yang mereka tetapkan sendiri? Pertanyaan yang kedua, faktor apa yang membedakan antara manajer sukses dengan manajer yang biasa-biasa saja? Dan yang ketiga, mengapa ada pepatah mengatakan bahwa the plan is nothing but planning is everything. Jadi sebuah rencana itu nggak berarti apa-apa, tapi perencanaannya itu sendiri itu adalah segalanya. Nah, saya ingin sedikit berbagi cerita 3 minggu yang lalu, waktu baru selesai libur Lebaran, saya dan Bu Ailing berangkat ke Samarinda. Bu Ailing pesan sama saya, ketemu di tempat travel jam 4 pagi. Dan saya tidak mengantisipasi waktu itu bahwa itu adalah arus balik kembali. Dan itu hari terakhir liburan dan saya nggak mengantisipasi bahwa pada saat itu Grab itu susah untuk dicari. Jadi setengah jam sebelum jam 4 itu biasanya saya sudah mesen Grab dan saya sampai di tempat travel itu tepat pada waktunya. Tapi pada saat saya berangkat ke Samarinda itu dengan Bu Ailing, yang terjadi itu adalah bahwa gak ada Grab yang bisa dimintai tumpangan ke tempat pool. Sampai akhirnya Bu Ailing berangkat duluan, travel jam 4 pagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya berangkat 15 menit setelah. Jadi saya berangkat di keberangkatan yang berikutnya. Puji Tuhan, alhamdulillah penerbangannya itu diundur 2 jam. Sehingga akhirnya sampai ke Soekarno-Hatta pun masih selamat. Tetapi kenapa saya waktu itu gagal mencapai sasaran yang sudah ditetapkan? Itu karena saya gagal untuk mengantisipasi. Yang seharusnya sudah saya perkirakan, yang seharusnya sudah saya antisipasi sebelumnya, tapi ternyata waktu melakukan perencanaan itu saya nggak kebayang bahwa kondisinya akan seberat itu. Untung sekali ada pertolongan Tuhan di situ, sehingga saya berangkat 15 menit setelah Bu Ailing berangkat, sampainya masih banyak waktu untuk jalan kaki sampai ke gate 26 di Soekarno-Hatta Terminal C. Jadi memang bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan, bagaimana kita mengantisipasi keadaan-keadaan darurat yang tak terduga itu merupakan sebuah kunci bagaimana kita bisa mencapai efektivitas organisasi. Konsep pengendalian, jadi kalau pada saat kita membuat sebuah action plan, sebuah rencana tindakan, apalagi kalau misalkan rencana tindakan itu merupakan hal yang penting, biasanya akan selalu ada noise, selalu akan ada gangguan, baik dari lingkungan maupun dari organisasi itu sendiri. Yang kalau misalkan gangguan itu kita abaikan, akan mengakibatkan kegagalan kita untuk mencapai sasaran kita. Saya membayangkan bagaimana upaya kita untuk mencapai sasaran itu dengan sebuah karet gelang. Konsep ini diperkenalkan oleh Peter M. Seth, mengatakan bahwa tegangan kreatif. Jadi makin jauh antara sasaran dengan realitas saat ini, itu tegangannya akan makin besar. Otomatis pada saat tegangan itu akan makin besar, dibutuhkan daya yang makin besar juga. Daya yang makin besar itu justru harus diarahkan dengan proses perencanaan yang matang, sehingga apapun yang terjadi kita bisa menghindari kegagalan sedini mungkin. Prasyarat pertama untuk kita bisa mencapai efektivitas itu adalah action plan atau rencana tindakan. Jadi kalau misalkan kita punya sasaran, kita punya hasil yang kita inginkan, bagaimana mencapai hasil yang kita inginkan itu kita membuat sebuah rencana tindakan. Dan rencana tindakan itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeliness. Sehingga pada saat kita melakukan pengendalian, itu ada antara goals dengan result, itu kita selalu mengukur result secara bertahap. Kalau misalkan ada sebuah hasil yang tidak kita inginkan, hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya, maka kita harus bisa melakukan koreksi. Koreksinya entah kita melakukan koreksi terhadap input atau kita melakukan koreksi terhadap proses. Jadi kita melakukan perubahan di situ. Nah, contoh klasiknya itu adalah kita melakukan pengendalian itu adalah termostat. Pada saat suhu itu masih panas, koneksinya itu terhubung. Tapi kemudian sampai mencapai temperatur yang kita inginkan, maka termostatnya itu lepas. Sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir ke air conditioning. Otomatis temperatur ruangan naik secara perlahan-lahan, naik, sampai mencapai suatu kondisi yang tidak kita inginkan, dia nempel lagi. Dengan cara demikian, maka suhu ruangan tetap bisa kita jaga seperti yang kita inginkan. Nah, problemnya dengan sebuah sistem organisasi adalah bahwa sistem organisasi itu merupakan sistem sosial, bukan sistem mekanistik seperti AC. Sehingga ada dinamika-dinamika yang secara sosial itu akan berpengaruh pada
akan berpengaruh kepada hasil yang kita inginkan. Sebagai satu contoh mungkin dinamika sosial tadi pada saat saya berangkat ke Samarinda itu saya tidak memperkirakan bahwa pada malam itu Grab-nya penuh atau susah dicari. Nah, kalau misalkan kita berpikir mengenai sistem sosial, maka kita akan berpikir mengenai sistem dinamis, ya, dynamic system. Sebagai satu contoh itu adalah kita biasa berpikir mengenai bagaimana kita mengisi air di gelas. Ya. Kalau misalkan sistemnya itu mekanis, kita buka tutup keran, kita masukkan aliran air ke gelas, kemudian air di gelasnya itu pekerjaannya sudah selesai setelah ada air di gelas. Nah, tapi dengan sebuah sistem dinamis, kita selalu harus melakukan pengukuran. Kita selalu melakukan pengukuran, kita selalu mengukur perbedaan antara tingkat air yang saat ini dengan yang diinginkan. Ya, kita melakukan pengukuran sampai pada suatu titik kita menutup keran. Slide berikut, Bu Susan. Pengendalian dan efektivitas organisasi. Saya ingin mengambil contoh karena dalam 5 tahun belakangan ini saya bergulat dalam bidang finansial. Jadi saya ingin memberikan contoh. Manajemen itu ada 5. Produksi, marketing, pemasaran, finance, logistik, SDM. Tapi saya rasa dengan menggunakan contoh di bidang finansial ini, kita bisa melakukan pengendalian juga di bidang-bidang yang lainnya sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi untuk melakukan pengendalian secara efektif dalam sebuah organisasi, maka kita perlu melakukan identifikasi sasaran dan rencana awal. Waktu saya di PT Menumbal Kartip, saya dikasih tugas oleh Bu Susan, nih tujuan yang harus dicapai dalam 1 tahun di bagian FA, KPI namanya, Key Performance Indicator. Itu saya turunkan menjadi rencana induk keuangan. Itu saya pecah lagi menjadi rencana pemasukan perusahaan dan rencana pengeluaran perusahaan. Saya mencoba untuk menerapkan prinsip keberlimpahan. Jadi pada saat itu save more, spend less, invest more. Jadi kita harus menabung lebih banyak, kita harus belanja lebih sedikit, dan kita harus investasi lebih banyak. Itu sebetulnya ya prinsip keberlimpahan. Dan saya coba terapkan itu dalam menjadi sebuah sistem dan prosedur yang waktu itu saya coba jalankan. Langkah yang berikutnya yang coba saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk mengidentifikasi suprasistemnya. Di dalam sistem saya, manajemen finansial, itu ada sistem akuntansi. Saya membutuhkan sistem akuntansi supaya saya bisa memantau keadaan perusahaan. Celakanya, sistem akuntansi yang saat ini dibangun itu adalah sistem akuntansi yang berdasarkan pada pemenuhan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi secara prinsip akuntansi itu bagus, tapi tidak didesain, tidak dirancang untuk pengambilan keputusan. Itu kesulitan yang waktu itu saya temukan. Jadi pada saat saya membutuhkan info A, saya membutuhkan info B, itu cari datanya lama. Ya, saya nggak bisa dapat dengan segera sehingga tindakannya pun sudah pasti terlambat. Ya, sebagai satu contoh, pemantauan laba rugi proyek itu baru bisa dilakukan bulan berikutnya tanggal 15. Kenapa tanggal 15? Karena invoice-nya baru ngumpul, prosedur akuntansinya, parafnya, otorisasinya, dan lain sebagainya baru dilakukan, sehingga pengukuran laba rugi proyek itu baru bisa dilakukan bulan berikutnya tanggal 15. Waduh, kelamaan, saya bilang, terlambat. Otomatis kalau misalkan kita mau melakukan satu pengendalian yang bagus, sistem pencatatan dan sistem supply datanya, sistem informasinya juga harus bagus, harus qualified, harus cepat, sehingga pada saat saya membutuhkan data, saya membutuhkan informasi, itu cepat. Kemudian ke suprasistem yang di atasnya, atasan saya maunya apa? Atasan saya inginnya apa? Atasan saya pola kerjanya gimana? Nah, itu perlu saya lakukan sedemikian rupa sehingga saya bisa mengantisipasi kira-kira tindakan apa yang bisa saya lakukan. Kemudian suprasistem yang lain apa? Saya berhadapan dengan perbankan dan investor karena mereka menanamkan uang, kemudian juga mereka meminjamkan uang dan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus saya penuhi. Juga saya berhadapan dengan vendor, saya berhadapan dengan supplier. Saya harus bayar, waktu itu bayar mundur 2 bulan. Kemudian saya juga berhadapan dengan pelanggan. Saya harus nagih, saya juga berhadapan dengan instansi pemerintah. Saya berhadapan dengan instansi perpajakan dan saya berhadapan dengan bagian organisasi yang lain. Bagian organisasi yang lain butuh apa dari saya? Butuh modal kerja. Supaya mereka bisa bekerja, mereka butuh dana. Dan mereka sudah mengajukan anggaran di awal tahun untuk bekerja. Dan mereka mengajukan anggaran itu, saya mau bekerja, saya butuh A, B, C, D, E, F, G, biayanya sekian. Setelah saya memetakan suprasistem yang ada di bagian finance tadi, maka saya melihat skenario terburuknya.
Apa yang menyebabkan saya tidak bisa mencapai sasaran KPI yang sudah ditetapkan oleh Ibu Susan? Saya lihat direksi kok enggak ya. Kemudian perbankan juga kok enggak ya. Vendor kok rasanya baik-baik saja. Pelanggan juga selama ini juga baik-baik saja. Ada yang nakal juga sih pelanggan, cuman jumlahnya ya paling cuma 5 dari sekian banyak pelanggan. Dan kemudian juga bagian organisasi lainnya juga perasaan saya juga masih bisa diatur. Satu skenario yang terburuk yang waktu itu saya pikir bisa mengancam efektivitas saya dalam mencapai KPI itu adalah pemerintah dalam hal ini adalah instansi perpajakan. Jadi saya mengidentifikasi skenario terburuknya apa? Skenario terburuknya mereka minta kurang bayar dan jumlah kurang bayarnya mengerikan. Target keuntungan dari perusahaan itu bisa terganggu. Setelah saya mengidentifikasi supra-supra sistem tersebut di atas, maka saya harus mengidentifikasi motif dari komponen-komponen suprasistem yang ada di atas saya. Yang terpenting adalah yang di bawah, yaitu adalah bagian organisasi yang lain. Bagian organisasi yang lain terutama itu adalah saya harus supply modal kerja. Kenapa saya harus supply modal kerja? Kalau mereka nggak produksi, kalau mereka nggak jalan, macetlah itu organisasi. Jadi yang saya mengidentifikasi motif-motif komponen suprasistem. Yang lainnya gimana? Perbankan. Perbankan dia butuh kita bayar utang, bayar bunga. Terus kemudian supplier atau vendor butuh apa dari kita? Butuh kita untuk bayar tepat waktu sesuai dengan janji. Pelanggan butuh apa dari kita? Pelanggan butuh kejelasan, invoice, kemudian juga butuh faktur pajak. Yang paling susah dikendalikan dari komponen suprasistem yang tadi saya sebutkan itu adalah instansi pemerintah atau pajak. Selanjutnya saya mulai mengidentifikasi kapabilitas sistem saya, kemampuan sistem saya dalam mensuplai informasi supaya saya bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat. Ternyata saya nggak disupport laba rugi proyek itu baru bisa ketahuan tanggal 15 bulan berikutnya. Sudah terlambat. Nggak bisa mencegah rugi. Kalau misalkan satu proyek itu kelihatannya rugi, ya udah nyeplos aja gitu loh. Nggak bisa di tengah. Dan itu hanya bisa diperbaiki kalau misalkan sistem informasinya atau sistem akuntansi digeser, dirubah. Baru saya bisa mengambil satu informasi. Saya nggak menyalahkan orang-orang akuntansi. Nggak, karena mereka harus mengikuti standar-standar laporan akuntansi yang benar sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan. Tapi seringkali mereka hanya melihat standar-standar itu dan nggak melihat manajemen sebagai klien mereka. Di mana manajemen itu kan butuh informasi. Dan mereka harus sediakan informasi itu dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang cepat. Berhadapan dengan vendor, saya perhitungkan, oh kalau berhadapan dengan vendor saya butuh waktu 3 hari untuk mengecek apakah datanya itu benar atau tidak. Berhadapan dengan pelanggan, saya butuh waktu 4 hari kapabilitas sistem saya. Kemudian berhubungan dengan perbankan, saya rasa itu mungkin nggak terlalu penting. Yang berhubungan dengan pajak, ampun, betul-betul ampun. Data-datanya ngaco, terus kemudian kalau misalkan sampai diperiksa, bubar semua itu. Denda pajaknya pasti banyak. Jadi saya tahu kapabilitas sistem saya. Bagaimana saya bisa melayani supra-supra sistem di atas saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar dengan cepat. Nah, setelah saya tahu kapabilitas sistem saya, maka saya mulai proaktif. Jadi saya mulai mengantisipasi kira-kira tindakan preventif, tindakan pencegahan. Dengan kapabilitas sistem yang saya punya, kemampuan sistem yang saya punya, tantangan di luar yang saya hadapi, permintaan direksi, kemudian juga permintaan bagian lain, itu bagaimana cara mengaturnya. Saya mulai melakukan tindakan-tindakan preventif. Dari sekian banyak yang saya perkirakan bisa menggagalkan saya untuk mencapai KPI, saya perhitungkan kira-kira yang paling membutuhkan prioritas itu apa. Saya keluar dengan 2 prioritas. Yang paling pertama itu adalah penagihan tepat waktu. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat pajak. Karena 2 itu parahnya luar biasa nanti kalau sampai terlalaikan. Saya mulai masuk juga dengan mensiapkan cadangan pengaman. Kalau misalkan saya ada kesempatan saya bisa saving, saya saving untuk hal-hal yang tidak saya perhitungkan sebelumnya. Dalam kasus saya dengan Bu Ailing pagi-pagi itu, Bu Ailing terpaksa mengeluarkan tiket tambahan. Yang asalnya saya harusnya duduk di samping Bu Ailing, nggak bayar tiket. Karena saya berangkat 15 menit setelah Bu Ailing, maka keluar lagi uang tiket. Ya sorry ya Bu Ailing ya. Jadi memang dibutuhkan cadangan pengaman. Buat apa sih cadangan pengaman itu? Kalau misalkan ada apa-apa yang di luar dari perkiraan, aman, nggak mengganggu yang lain. Dan yang terakhir, itu mempertajam skill negosiasi. Jadi ini yang coba saya lakukan, yang coba saya persiapkan, saya harus negosiasi sama siapa? Saya harus negosiasi sama pajak, saya harus negosiasi sama perbankan, saya harus negosiasi sama vendor. Jadi saya mulai buka-buka buku lagi nih. Prinsipnya adalah bahwa kalau misalkan di bagian keuangan ya, kita ditekan dari satu sisi, contoh vendor menaikkan harga, maka kita harus neken ke bagian yang lain. Misalnya ke bagian marketing. Pada saat vendor
vendor naikkan harga, maka otomatis kita harus neken juga ke bagian marketing, gimana harganya bisa dinaikkan, ya, supaya tingkat keuntungannya tetap bisa terjaga. Atau misalkan katakanlah ada satu pelanggan terlambat bayar, cash flow-nya terganggu. Cash flow terganggu, saya harus tekanan dari sisi pelanggan itu harus saya alihkan lagi. Saya alihkan kemana? Saya nggak tahu. Mungkin saya harus negosiasi sama vendor supaya memperunak tingkat pengembalian, tingkat pembayarannya. Mungkin saya harus negosiasi dengan bagian yang lain untuk menunda pembayarannya. Jadi di titik ini saya mencoba untuk mempertajam skill negosiasi saya. Dan juga negosiasi sama anak buah. Gimana caranya? Ya waktu itu saya punya anak buah, bagian besar ibu-ibu. Ya saya cuma punya 2 anak buah yang laki-laki. Dan ibu-ibu itu mikirnya cuma 1. Begitu jam 4:30 tank, saya pengen pulang ngurus anak. Udah nggak mau lembur, nggak mau apa. Jadi saya harus berpikir gimana caranya saya bisa menggolkan ini pada anak-anak buah saya waktu itu. Jadi saya mulai buka-buka lagi buku skill negosiasi. Saya negosiasi kanan, negosiasi kiri, negosiasi kemana-mana gitu ya. Mencoba untuk memuluskan supaya KPI-nya tercapai. Dan yang terakhir, teamwork yang baik. Dan kebetulan saya dikaruniai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa pada saat itu saya punya anggota tim yang kompak mendukung saya dan mensupport saya sehingga saya bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan benar. Apa yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa saya mengambil psikologi of winning, psikologi orang-orang pemenang. Jadi orang-orang yang pemenang itu rumusnya 3. 1, mereka selalu berharap yang terbaik. Kalau yang terbaik itu terjadi, alhamdulillah, gak usah melakukan koreksi. Tapi bersiap untuk yang terburuk. Itu yang tidak saya lakukan dengan kasus Bu Ailing ya, ketinggalan. Saya tidak bersiap pada waktu itu adalah hari pertama orang balik mudik dan saya harus berangkat 1 hari sebelum masuk kerja. Jadi saya nggak memperkirakan bahwa Grab waktu itu kosong. Ya saya tidak bersiap menghadapi yang terburuk dan bersiaga terhadap kejutan. Baik, saya kembalikan pada Ibu Susan. Barangkali kita masuk ke question and answer. Baik, terima kasih Pak Hendra. Wah, luar biasa ya. Kita bisa kasih applause dulu buat Pak Hendra ya, Bapak Ibu ya. Ya, yang terakhir itu quote-nya Pak Hendra selalu saya ingat itu ya Pak. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk, dan bersiaga untuk kejutan ya. Hal-hal yang tidak pernah kita prediksikan terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan langsung open mic atau ada komentar atau ada masukan. Kita nggak menutup ruang, bukan cuma sekedar question and answer, tapi kalau Bapak Ibu ada masukan, ada tanggapan silakan. Pak Hendra ini memang sistematis sekali ya, dan kita bisa paham ya bagaimana seni mengendalikan. Tapi Pak Hendra, bagaimana kita bisa menjaga secara konsisten hal-hal yang kita kendalikan? Yang paling penting ketat monitor, terutama angka-angka yang penting. Gitu. Saya punya alat ukur, saya memantau. Kalau misalkan kira-kira aman ya udah saya santai. Mungkin pada saat saya menjabat manajer di MK itu saya adalah manajer yang paling santai. Santai Saya gimana adalah manajer maksudnya? yang aman ya udah saya aja nggak kerja. Gitu aja. Paling penting keinginan kita untuk ngecek. Contoh kecil lagi ya. Contohnya adalah diet. Pada saat kita melakukan program diet kan kita harus memantau kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul nggak? Angka itu kan Ya, kita betul. pantau terus. Ya. Betul. Pada saat diukur. kita lepas, kita nggak pantau itu angka, ya udah kemana-mana itu hasilnya nanti. Mungkin kita berhasil menurunkan berat badannya 3 kilo, tapi bukan pada waktu yang kita inginkan. Ya. Mungkin 3 kilo itu turun dalam waktu katakanlah 10 bulan. Yang kita targetkan turun hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi sebelum kita bisa memantau, kita harus punya alat ukur dulu. Kita harus punya angka, kita harus punya indikator yang membedakan antara keadaan aman dengan keadaan tidak aman. Pada saat kita dalam keadaan aman ya udah santai-santai aja, apa masalah aja kan nggak ada masalah. Tapi begitu angka itu menyatakan ada sesuatu, nah otomatis kita harus bergerak gitu loh ya. Dan bergerak itu otomatis juga kita harus punya planning dulu, kita harus ngapain gitu loh. Kata kuncinya ya kita punya alat ukur, dan yang kedua kita harus bersedia untuk memantau hal yang penting bagi kita, terutama yang tadi yang saya sebutkan yang prioritinya tinggi. Yang kalau misalkan itu dibiarkan berlarut-larut itu celaka. KPI bakal jebol, Key Performance Indicator bakal jebol. Dan nggak semua Key Performance Indicator itu setara kalau menurut saya ya. Ada yang tingkatannya A yang harus saya pantau secara ketat, ada yang tingkatannya B ya udah sekali-sekali aja saya pantau, ada yang tingkatannya C. Ya, jadi prioritasnya juga clear gitu ya, prioritinya clear. Kenapa saya harus melakukan prioritas? Karena sumber daya saya kan waktunya terbatas. Contoh kecil tadi, anak buah saya, ibu-ibu semua yang masuk jam 8:30, jam 4:30 udah pada mau pulang. Ya jam kerjanya terbatas. Jam kerjanya terbatas, dalam jam kerja tersebut harus saya maksimalkan semaksimal mungkin sehingga saya bisa memperoleh angka saya. Kita juga harus mulai berpikir mengenai bagaimana kita mendapatkan angka itu. Angka untuk mengetahui apakah kondisi kita aman-aman saja atau kondisi kita sedang berbahaya. Kalau tanpa alat ukur,
Kalau tanpa indikator, ya sorry aja ya, bagaimana kita bisa melakukan pengendalian? Terima kasih Pak Hendra. Betul ya, tanpa alat ukur kita nggak bisa melakukan pengendalian karena bagaimana mengendalikannya ya. Kalau dari Pak Sulis, silakan Pak Sulis. Oke, terima kasih Bu Susan. Terima kasih Pak Indra. Saya hanya sebagai pengamat saja. Setelah mulai pandemi sampai sekarang, khususnya PTS, kalau ini bisa diterapkan di manajemen perguruan tinggi begitu. Banyak PTS, tidak hanya di Bandung, ya kan saya dengar informasi dari beberapa teman yang di luar Bandung juga. Jumlah mahasiswanya itu semakin merosot di banyak jurusan. Yang dulunya satu jurusan atau satu prodi itu bisa hampir 200, sekarang untuk mencapai 100 pun bukan sesuatu yang mudah. Saya mengamati satu PTS gitu yang juga terjadi hal seperti itu. Tentu saja penyebabnya banyak. Kemungkinan salah satunya adalah kuota mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri itu diperbesar, khususnya di jalur mandiri itu diperbesar sebesar-besarnya. Sehingga bagaimanapun banyak orang tua dan calon mahasiswa yang sampai saat ini masih menginginkan masuk perguruan tinggi negeri. Itu sebuah realitas yang sampai sekarang masih ada di masyarakat. Berdasarkan pengamatan saya, ternyata banyak perguruan tinggi swasta ini belum berhasil untuk bisa mendongkrak jumlah mahasiswa barunya. Nah, kemungkinan ini karena Pak Indra seorang dosen dan seorang profesional di bidang manajemen gitu. Ini hipotesis saya yang mungkin salah gitu. Kemungkinan besar adalah bahwa perguruan tinggi tersebut tidak menggunakan manajer-manajer yang profesional, tetapi manajer-manajer yang status manajernya diangkat karena dia pernah belajar tentang manajemen, mengajar manajemen, jadi statusnya sebetulnya dosen manajemen tetapi bukan seorang profesional. Apakah karena faktor pengalaman beliau-beliau di bidang profesional yang sangat kurang sehingga tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi di perguruan tingginya? Dalam hal ini jumlah mahasiswa baru yang semakin merosot. Mohon pencerahannya Pak Indra. Terima kasih. Rambu-rambunya sudah kelihatan, Pak. Itu sejak 10 tahun yang lalu. Kalau misalkan Bapak berkata mengenai PTN membuka keran mandiri, sebetulnya itu karena keberhasilan keluarga berencana, Pak. Zamannya Pak Harto, itu keluarga berencana sukses. Yang terjadi sekarang satu keluarga itu paling banter punya anak dua, ya kan, tiga paling banyak kan seperti itu. Sehingga di umur-umur tertentu itu akan ada penipisan, Pak. Dan penipisan itu kelihatannya sekarang, padahal itu sudah nongol 10 tahun yang lalu. Kalau misalkan kita perhatikan angka demografinya, itu sudah nongol 10 tahun yang lalu. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua yang saya lihat itu adalah pergeseran anak-anak zaman sekarang yang males ke eksakta, pengennya ke sosial, ya, terutama nggak mau susah gitu, nggak mau pening. Dan itu sekarang kelihatan, Pak. Jurusan tempat saya mengajar, yang saya tinggalkan, yang saya pensiunkan 15 tahun yang lalu, ya, itu sekarang mahasiswanya cuma 20, Pak. Jurusan teknik industri Universitas Kristen Maranatha, mahasiswanya cuma 20 tiap tahun. Ekonomi itu 300-an, 400-an. Jadi zaman sekarang itu sudah ada tren yang sudah kelihatan. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa tren itu tidak diantisipasi sebelumnya. Itu udah pasti. Dan kita juga udah baca berita kan bahwa banyak SD yang digabungkan. Dulu zamannya saya kecil, SD Merdeka itu ada 5, Pak. Merdeka 5 itu ada 5. Merdeka 51, Merdeka 52, Merdeka 53, Merdeka 55. Sekarang Merdeka 5 itu cuma 1, Pak. SD Banjarsari dulu banyak, Pak. SD Banjarsari 1, 12 kalau nggak salah, saya nggak salah SD Negeri Banjarsari itu. Sekarang SD Banjarsarinya itu cuma 1. Nah, itu yang terjadi. Yaitu bahwa penyusutan umur-umur tertentu yang diakibatkan oleh keberhasilan keluarga berencana zamannya Pak Harto. Dan kalau misalkan kita perhitungkan titik mundurnya, itu Pak Harto dianugerahi keberhasilan untuk keluarga berencana itu tahun 1996, Pak. Dari 1996 itu angka penurunan kelahiran itu akan kelihatan sangat tajam. Kalau 96, sekarang 2024, berarti itu sudah 28 tahun yang lalu, Pak. Satu titik sentral dalam PTS adalah bahwa mereka ramai-ramai buka PTS itu sekitar tahun 1900-an, tahun 2000. Buka PTS, buka PTS, buka PTS, buka PTS, ya. Yang sekarang efeknya kerasa, ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mengembalikan paling enggak untuk itu, ya mari kita coba telaah satu persatu. Mungkin habis ini Bu Susan mau ngasih pelatihan di universitas barangkali mengenai problem solving, mengenai masalah ini, bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini sehingga PTS itu ramai lagi gitu loh, Pak. Tapi kalau menurut saya, dan tren itu tidak diperhatikan atau dicuekin, diabaikan, ya. Tren itu diabaikan. Beroperasi
Jadi seakan-akan lingkungan itu masih tetap sama, tapi ternyata sebetulnya lingkungan itu sudah berubah secara drastis gitu loh. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Oke, baik, luar biasa. Berarti kalau gitu programnya Pak Harto berhasil ya, Pak Hendra ya? Ya programnya Pak Harto berhasil, tapi kan Cuman sekarang ada programnya dampaknya yang lain ya, iya, efek cuman dampaknya kan sampingnya ya. efek sampingnya adalah bahwa loh, sekarang mari kita lihat di Jepang. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup kan. Di Bosnia ada satu sekolah, muridnya tinggal satu, Pak. Kan dan masih tetap buka gitu loh. Kan ajaib kan? Ya, itu kalau saya nggak salah itu memang fenomena yang bakal terjadi dengan keberhasilan program keluarga berencana. Itu yang saya amati ya, Pak ya. Oke, baik. Jadi harusnya ketika kita mengendalikan jumlah penduduk, kita juga mengantisipasi dengan pengendalian yang lainnya juga kali ya Pak Hendra ya. Baik, Bu Ailing ada yang mau dikomen, Bu? Ini tuh serba sulit kan ya. Artinya gini, memang tren dari penduduk tidak dikendalikan. Itu negara kita juga susah ya. Jadi memang secara makro itu seperti China ya. Sekarang kan dia juga menerima akibat dari polisi punya anak satu ya. Nah itu juga masalah sekali, yang pria lebih banyak ya, terus wanitanya kekurangan gitu kan. Makanya sekarang juga dihimbau untuk punya anak lebih banyak malah di Cina. Tapi kalau dulu Cina tidak melakukan itu juga repot ya. Kalau tidak dikendalikan itu juga masalahnya itu nanti ke kelaparan dan seterusnya lah ya. Karena saya pernah nonton film dokumentari kenapa Cina itu memutuskan keputusan yang demikian. Kalau di Cina itu sadis ya, tidak pakai rasa peri kemanusiaan ketika mereka menerapkan satu anak gitu kan. Di Indonesia kita masih bersyukur lah masih punya 2 anak. Tapi memang dikatakan oleh Pak Hendra tadi itu betul ya. Artinya ketika kita melihat itu tuh memang kita harus melihat situasi itu secara menyeluruh. Apa sih yang akan terjadi? Sebenarnya bukan hanya perguruan tinggi, tetapi bahkan sekolah-sekolah swasta ya, mau SD, SMP, SMA. Itu yang karena keberhasilan ya tadi sekolah negeri banyak yang di merger gitu kan ya. Sekolah swasta ya saya juga nggak tahu berapa banyak juga yang sudah tutup akibat pertumbuhan penduduknya itu nggak balance. Jakarta waktu itu saya pernah sharing kan bahwa itu tuh sudah kita tuh normalnya itu berada di 2,6 gitu kan, barulah itu tuh ada generasi muda. Jakarta beberapa bagian itu sudah kurang daripada 2. Artinya kalau buka sekolah di situ TK, SD, SMP pasti tutup gitu. Nah jadi pengetahuan kita mengenai demografis ya, mengenai kemudian tren ya akan, kalau kita membuat kita sekolah kita hari ini misalnya ke perguruan tinggi kita hari ini, maka mesti lihat kira-kira nih 20 tahun lagi tuh bakalan kayak apa gitu ya. Jadi harus ngelihat kepada surroundingnya dan tren pendidikannya akan kemana kalau perguruan tinggi ya. Nah tadi sekarang orang ogah belajar mengenai teknik gitu kan ya. Semua tadi siang baru saya juga berdiskusi dengan salah satu rekan dari perguruan tinggi yang sama juga mengeluhkan bahwa ya fakultas tekniknya itu juga turun banyak, padahal sangat terkenal lah di kota Bandung, bahkan di Indonesia universitas ini sangat terkenal, tapi ya tetap mengalami hal yang sama. Jadi ya memang apa yang kita lakukan ke depan itu harus selalu melihat apa yang sedang terjadi hari ini supaya perencanaan ke depan itu bisa lebih baik. Ya sekarang ini mungkin perguruan-perguruan tinggi harus memikirkan bagaimana berkompetisi, jadinya itu menjadi hyper kompetitif karena yang menyediakan jasanya itu semakin banyak, pelanggannya jadi lebih sedikit ya. Kalau tidak ada di dalam manajemen itu yang kita sebut dengan unique selling point, ya itu mungkin akan bisa hilang juga gitu kan. Ya tentu ini dari bagian marketing, dari nanti kalau produksinya di universitas kan harus memikirkan mungkin apa yang harus dibuat jurusannya ya, supaya ini saya bicara dalam tanda kutip bisnisnya ya, supaya itu bisa sustain. Sebab itu di Amerika itu selalu kadang-kadang ada jurusan-jurusan yang nampaknya aneh-aneh begitu ya. Tapi saya menyadari itu mereka lakukan itu selain tadi untuk beradaptasi dengan dunia yang baru, mereka juga ada unique selling point-nya gitu. Jadi di universitas-universitas. Nah di kita memang dengan kecepatan untuk mengadakan perubahan khususnya di bidang pendidikan itu agak tidak tahu secepat di Amerika lah ya. Tapi bahkan orang di Indonesia itu mengeluhkan kenapa kita ganti melulu. Padahal memang keadaan sudah tidak memungkinkan untuk kita menggunakan yang lama. Nah ini tuh kompleks masalahnya, tapi saya senang malam hari ini setidaknya ya kita harus kembali menggunakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan otak kita untuk bagaimana mengatasi satu situasi yang tidak terlalu menyenangkan ya. Terima kasih Bu Suster. Pembahasannya jadi jauh lebih menarik nih. Terima kasih Bu Ailing atas komennya. Kasih Pak Sulis buat pertanyaannya, Pak Hendra makasih buat materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau kasih komen? Boleh, siap Pak Sulis. Satu saat mungkin ada baiknya Bu Ailing sharing tentang tadi unique selling point. Ya,
setuju. Ya, Ya, karena pasti bisa diimplementasikan di bidang apapun gitu ya. ya, betul, betul, Ya. betul. Termasuk kita sebagai guru, sebagai dosen kan pasti harus punya unique selling point ya. Betul, Gitu. Ya, betul. terima kasih. Terima kasih, Pak Sulis. Begitu Bu Ailing, semoga setuju. Ya Pak, nanti kita jadwalkan saja. Baik, baik. Baik kalau begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ailing. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 8, mungkin kita bisa akhiri. Ada closing statement dari Pak Hendra sebelum kita close, Pak, dan kita ambil foto bersama. Mungkin closing statement-nya itu adalah pertanyaannya adalah seberapa berharganya goals itu bagi kita, gitu aja. Kalau goals itu berharga bagi kita, kita mau dong cari alat ukurnya, habis itu kita mau dong memantau kemajuan kita tiap hari. Iya. Ya, jadi semakin bahwa goals itu berharga, yang harus diingat adalah bahwa tantangannya juga akan berat. Itu aja Bu Susan. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa ya. Berhargakah goals kita? Ya, kadang-kadang kita suka menetapkan goals yang ternyata biasa-biasa aja ya. Harusnya kita punya goals yang memang berharga. Terima kasih Pak Hendra buat malam hari ini materinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Terima kasih saya ucapkan. Oke, semuanya. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi di materi yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Hendra juga, buat teman-teman semua. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Pribadi Indra.